perkenalkan, nama saya Gelista Nisa dari kelas 10-2 absen 17. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kesultanan Islam yang ada di Indonesia, yaitu adalah Kesultanan Demak. Beberapa raja yang pernah memimpin kerajaan Demak antara lain yaitu Raden Patah pada tahun 1478 hingga tahun 1504. Lalu jatuh ke tangan Raja Trenggana pada tahun 1505 hingga tahun 1518. Dan akhirnya jatuh ke tangan Pati Unus pada tahun 1518 hingga tahun 1521. Lalu jatuh kembali ke tangan Raja Trenggana pada tahun 1521 hingga tahun 1546. Lalu jatuh pada tangan Sunan Prawoto pada tahun 1546 hingga 1547. Dan yang terakhir jatuh ke tangan Arya Penangsang pada tahun 1547 hingga 1554. Beberapa panglima perang dalam kerajaan Demak yaitu yang pertama Sunan Ngudung sebagai panglima perang ke-1. Yang kedua Sunan Kudus sebagai panglima perang kedua. Yang ketiga Pati Unus sebagai panglima perang ketiga. Dan yang keempat Fathahillah sebagai panglima perang keempat. Dan beberapa kepala daerah kerajaan Demak yang tercatat sejarah antara lain Pati Unus, Ratu Kalinyamat, Ki Ageng Penging, Joko Tingir, Arya Penangsang, Raden Kusen, Ki Ageng Pandan Arang, dan juga Sunan Bayat. Beberapa menteri dan staf yang ada di kerajaan Demak antara lain yang pertama Sunan Kalijaga sebagai penasehat, lalu yang kedua ada Sunan Giri sebagai pemimpin fatwa, dan yang terakhir ada Sunan Kudus sebagai hakim. Menurut beberapa ahli sejarawan mengatakan bahwa kerajaan Demak merupakan sebuah kerajaan yang dibangun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Dan juga beredar beberapa cerita tradisional Jawa yang mengatakan bahwa kerajaan Demak merupakan kerajaan yang dibangun oleh Raden Patah yang masih merupakan sebuah keluarga dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan serta mengakhiri kekuasaan kerajaan Majapahit pada masa itu. Titik puncak kerajaan Demak adalah ketika dipimpin oleh Raja Trenggana pada tahun 1521 hingga 1546. Pada masa pemerintahannya, Raja Trenggana menaklukkan pelabuhan-pelabuhan utama yang ada di Pulau Jawa hingga pedalaman yang masih belum tersentuh oleh Islam. Salah satunya adalah Pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu diketahui masih menjadi pelabuhan di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda sendiri memiliki aliansi dengan Portugal yang menjadikan ancaman bagi Kerajaan Demak sejak tahun 1511. Pada tahun 1527, Kerajaan Demak beserta Cirebon yang pada saat itu dipimpin olai Fathahillah melancarkan serangan pada pelabuhan Sunda Kelapa dan berhasil memukul mundur Sunda dan Portugal. Sejak saat itu, setelah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa, mereka menamainya sebagai Jayakarta. Dan selain di Pulau Jawa, Demak memiliki kekuasaan pada Jambi serta Palembang. Tom Paris pada abad ke-16 mencatat bahwa komoditas utama yang menjadi ekspor Demak adalah beras, rempah-rempah, dan buah-buahan. Tujuan ekspor diangkut dengan jung dan penjajah. Paris juga mencatat bahwa Demak telah menjadi tempat penimbunan padi yang berasal dari daerah-daerah pertanian di sekitarnya. Peranan dalam menjadi pusat kegiatan ekonomi pertanian semakin penting setelah keruntuhan Juwana pada tahun 1513. Selain itu, perbudakan juga disebut dengan Paris sebagai salah satu komoditas Demak. Tetapi tidak diketahui apakah perdagangan budak masih terjadi pada saat itu. Demak juga melakukan kegiatan impor berupa hewan-hewan dan pakaian dari Melaka, Gujarat, dan juga Penggala. Selain itu, sistem perekonomian Demak juga didukung dengan penggunaan mata uang yang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebuah berita Tiongkok dari awal abad ke-15 menyebutkan bahwa mata uang tembaga dari Tiongkok umum digunakan sebagai mata uang di Jawa. Paris juga mencatat demikian, dan selain itu mencatat bahwa mata uang Portugis juga dikenal dan disukai oleh orang Jawa. Terdapat juga mata uang lokasi Jawa yang disebut dengan Paris sebagai Tundaya atau Tile.